Manchester United kembali menjadi sorotan setelah menelan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Everton pada laga Liga Premier yang berlangsung di Old Trafford, Senin, tanggal 24 November. Kekalahan ini membuat para pendukung Setan Merah mempertanyakan kualitas permainan tim, terutama setelah lawan harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-13. Sorotan terbesar tertuju pada pemain muda Patrick Dorgu, yang dikritik karena dinilai tidak memberikan kontribusi berarti dalam pertandingan tersebut. Sejak peluit awal dibunyikan, Manchester United tampil dominan dengan intensitas serangan yang tinggi. Everton terlihat kesulitan keluar dari tekanan, dan momentum permainan mulai berada di tangan tuan rumah. Namun, situasi berubah ketika insiden internal terjadi di kubu Everton. Idrissa Gueye secara mengejutkan diusir wasit setelah benturan emosional dengan rekannya sendiri, Michael Keane. Dengan keunggulan jumlah pemain, banyak yang memperkirakan United akan menang mudah. Namun sebaliknya, Everton justru tampil lebih terorganisir dan disiplin setelah insiden tersebut. Manchester United tampil kehilangan arah, sementara Everton justru menemukan motivasi untuk bertarung dengan determinasi berlipat ganda. Gol semata wayang yang menentukan kemenangan Everton tercipta pada penghujung babak pertama. Kiernan Dewberry Hall memanfaatkan ruang di lini tengah setelah menerima umpan dari James Garner. Ia melewati Bruno Fernandes dan Leny Yoro sebelum melepaskan tembakan terarah ke sudut jauh gawang, membuat kiper United tak berkutik. Gol tersebut membuat suasana di Old Trafford berubah drastis. Suporter yang tadinya tenang mulai gelisah melihat performa United yang kurang menggigit meski unggul jumlah pemain. Setelah restart babak kedua, United terus meningkatkan tekanan, namun solidnya pertahanan Everton ditambah performa gemilang Jordan Pickford membuat segala upaya tuan rumah berakhir sia-sia. Patrick Dorgu menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan paling keras. Pemain berusia 21 tahun itu dianggap gagal memaksimalkan perannya sebagai bek kiri, terutama setelah ia menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-33 yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Selama 58 menit di lapangan, Dorgu dinilai lebih banyak membuat keputusan yang merugikan tim. Di media sosial, kritik terhadap Dorgu mengalir deras. Banyak fans mempertanyakan mengapa Ruben Amorim tetap mempercayainya sebagai starter di laga sepenting ini. Beberapa komentar bahkan terdengar sangat pedas. Seorang penggemar menuliskan, "Bukan benci, tapi apa yang sebenarnya ditawarkan Patrick Dorgu. Bertahan tidak bisa, menyerang pun tidak berguna." Komentar lain lebih tajam dengan mengatakan, Dorgu punya IQ sepak bola yang buruk. Kakinya seperti spaghetti, tidak bisa berdiri stabil. Kritik serupa bermunculan, menunjukkan betapa frustrasinya fans terhadap penampilan sang bek muda. Ada pula komentar yang viral di kalangan pendukung United, yakni, Manchester United beli Dorgu hanya untuk lari-lari mengukur lapangan. Komentar satir itu menggambarkan kekecewaan mereka terhadap minimnya kontribusi sang pemain sepanjang pertandingan, di mana Dorgu dianggap hanya berlari tanpa memberikan dampak apapun bagi permainan. Di sisi lain, beberapa pendukung melihat penampilan Dorgu sebagai cerminan masalah yang lebih besar di tubuh Manchester United. Mereka menilai bahwa inkonsistensi secara tak langsung juga dipengaruhi oleh taktik yang monoton serta minimnya kreativitas tim ketika menghadapi lawan yang bermain dengan 10 pemain. Komentar bernada ekstrim pun bermunculan. Seorang penggemar menulis, Dorgu adalah bek kiri terburuk dalam sejarah sepak bola. Meski terlihat berlebihan, komentar-komentar tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang kini dihadapi sang pemain. Tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa Dorgu masih terlalu mentah untuk beban besar tampil reguler di United. Ruben Amorim, manajer Manchester United, juga tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara pasca laga bersama Sky Sports, Amorim mengakui bahwa United tampil buruk sejak awal. Ia menilai bahwa para pemainnya gagal memahami bagaimana cara bermain melawan tim yang kehilangan satu pemain sejak menit awal. "Saya merasa sangat frustrasi, seperti semua pendukung Manchester United," ujar Amorim. "Kami tidak memahami cara bermain melawan 10 orang. Everton pantas menang karena mereka lebih dewasa, lebih efektif, dan lebih memahami situasi pertandingan." Amorim menambahkan bahwa meski United menciptakan beberapa peluang di babak kedua, kualitas eksekusi serta pengambilan keputusan para pemainnya jauh dari standar yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa masalah United bukan hanya pada satu pemain, tetapi pada kolektif tim. "Setelah kartu merah, saya berharap kami lebih mengontrol penguasaan bola dan menekan mereka lebih dalam," lanjut Amorim.
Tapi kami justru tidak bisa mengontrol transisi. Kami memberi mereka ruang besar untuk bola kedua. Pemahaman situasi benar-benar hilang. Kekalahan ini sekaligus mencatatkan sejarah kelam bagi Manchester United. Untuk pertama kalinya, mereka kalah dalam laga Premier League di Old Trafford ketika lawan bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 75 menit. Dari 46 laga sebelumnya dengan situasi serupa, United selalu menang atau setidaknya imbang. Hasil ini memicu kekhawatiran terkait kedalaman skuad dan mentalitas para pemain. Penggemar menilai bahwa United musim ini kembali menunjukkan ketidakstabilan performa seperti musim-musim sebelumnya. Kekalahan dari Everton menjadi pukulan telak yang memperdalam keraguan terhadap proyek jangka panjang Ruben Amorim. Sementara itu, Everton pantas mendapatkan kredit karena berhasil mempertahankan keunggulan di bawah tekanan besar. Meskipun tampil dengan 10 pemain, mereka menunjukkan determinasi, kedisiplinan, dan efektivitas yang jarang terlihat di pertandingan lain musim ini. Bagi United, kekalahan ini menjadi alarm keras. Kritik kepada Dorgu mungkin mencuat, tetapi kenyataan bahwa performa tim secara keseluruhan menurun tidak bisa diabaikan. Setan Merah membutuhkan evaluasi menyeluruh jika ingin kembali bersaing di papan atas. Pertanyaan besar kini membayangi, apakah kekalahan ini akan menjadi awal dari penurunan performa Manchester United, atau justru menjadi momentum bagi mereka untuk bangkit. Sementara itu, Dorgu harus berjuang keras untuk membungkam kritik yang mengarah padanya dan membuktikan bahwa ia bukan pemain yang hanya lari-lari mengukur lapangan, seperti yang dituduhkan sebagian fans.